ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah dan setiap taqarrub yang dilakukannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di pertemuan kali ini alhamdulillah di sesi yang terakhir pembahasan dari Kitab Tauhid jilid yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama tentang bab yang ke-8, bagaimana pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Tersisa hanya soal-soal latihan bab ke-8. Mengulang sedikit pembahasan kita di bab 8 tentang pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Sebelumnya kita juga sudah membahas berbagai macam rukun iman, dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beriman kepada qada dan qadar, takdir baik maupun yang buruk. Sehingga memang yang menjadi khitam atau penutup dari kitab ini kira-kira iman yang sudah kita pelajari ini dalam berbagai macam jenisnya, bagiannya. Apakah dia memiliki pengaruh ya dalam kehidupan pribadi dan kehidupan secara sosial, yaitu jamaah. Maka dikatakan di dalam pembahasan ini diawali dengan pembagian manusia akan jasad dan ruh. Manusia memiliki ya jasad dan ruh, dan setiap jasad serta ruh itu memiliki kebutuhan masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan dan membedakan manusia dari seluruh jenis hewan dengan akal dan menyinarinya dengan fitrah, serta menyempurnakan manusia dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah bekali manusia dengan akal. Kemudian Allah juga bekali manusia dengan fitrah. Yang dengan fitrah itu manusia dapat mengetahui akan keesaan rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah sebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bahwasanya kalau seandainya ada ya seorang manusia ya sejak kecil ya, kemudian dia dibiarkan hidup sendirian, maka ketika dia besar dia akan mengakui dan menetapkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan fitrah. Allah sebutkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruh manusia dengan fitrah itu. Fitrah apa ini? Fitrah mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Allah adalah yang mematikan, yang menghidupkan, memberikan rizki, mengatur alam semesta dan menjaganya. Ini adalah fitrah yang Allah ya berikan kepada seluruh manusia. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selain memberikan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap manusia itu adalah as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan, yang dengannya manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya dengan melalui penglihatan dan pendengaran manusia itu dapat mendapatkan ilmu. Ya, selain dari dua ini maka tidak ada jalan bagi manusia untuk menyerap ilmu. Ilmu itu masuk melalui dua pintu ini. Imma melalui pendengaran, wa imma melalui penglihatan.
Makanya Allah sebutkan inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari mani yang bercampur, nabtalih, untuk kita uji, faja'alnahu sami'an basira, maka kami berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Ini adalah bekal yang Allah berikan kepada manusia, yang dengannya Allah akan uji dia dengan perintah dan larangan. Allah uji kita dengan perintah. Allah perintahkan kepada kita suatu perintah, apakah kita lakukan perintah tersebut. Dan Allah larang kita dari suatu hal, apakah kita lakukan hal tersebut. Lalu kemudian ya, jasad memiliki kebutuhan, ruh juga memiliki kebutuhan. Islam itu datang dengan ya kebutuhan dari setiap yang dibutuhkan oleh jasmani dan rohani dengan seadil-adilnya. Maka dari itu Islam ya itu sangat mentahdzir atau mewanti-wanti, melarang seseorang yang ibadahnya melebihi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah bentuk kezaliman kepada tubuhnya, bentuk kezaliman kepada hak jasmaninya, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat ketika mereka datang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya, bagaimanakah ibadah Nabi di dalam rumah? Karena mereka tahu ibadahnya Nabi di luar rumah. Mereka tahu ibadahnya Nabi di masjid. Mereka tahu ibadahnya Nabi di medan perang, ketika haji, ketika umrah, ya. Ketika di luar rumah secara umum mereka dapat melihatnya, tapi yang di dalam rumah mereka tidak tahu. Mereka berpikir bahwasanya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah-ibadah yang sangat ya memberatkan bagi mereka. Tapi ternyata setelah mereka tahu, ya, ibadah Nabi sebagaimana disebutkan oleh para istrinya adalah ibadah-ibadah yang mereka anggap sebagai ibadah yang sangat ringan sekali. Mereka ingin ibadah yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih berat dibandingkan itu, sehingga sebagian mereka mengatakan, kalau begitu semenjak sekarang saya tidak pernah berpuasa. Setiap hari saya akan berpuasa. Kemudian sebagian lain mengatakan bahwasanya saya ya dari awal malam sampai akhir malam akan melaksanakan salat malam. Sebagian lain mengatakan bahwasanya saya akan fokus beribadah, tidak akan menikah. Maka dari situ terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi ucapan mereka ini, dan Nabi memanggil mereka dan mengatakan, ya, apakah kalian mengatakan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah bahwasanya aku adalah yang paling takut kepada Allah dibanding kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi ingat, aku masih, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bangun, aku tidur dan aku bangun. Ya, Nabi tidur di awal waktu malam, kemudian Nabi bangun di sepertiga akhir malam, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, dan Nabi juga tidak berpuasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Lalu Nabi menyebutkan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Lalu kemudian pembahasan berpindah kepada masalah rukun Islam, rukun iman, ya, yang menjadikan setiap manusia itu, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya, dia mampu, dan Allah berikan kepada dia juga keinginan, kemauan untuk melakukan sesuatu yang terfikirkan oleh akalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya selain menjadikan dia berakal, selain menjadikan dia dapat mendengar, dapat melihat, ya, bisa bergerak, ya, meletakkan pada dirinya keinginan, kemauan, semangat jasmani maupun rohani, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana jalan yang lurus yang harus mereka lalui kalau ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, para nabi dan para rasul tugas untuk menjelaskan ini jalan yang benar, itu jalan yang salah, jangan dilewati. Lewati ini kalau seandainya Anda ingin masuk ke dalam surga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ingin dari mereka rizki, kata Allah. Ya, Allah tidak menginginkan rizki dari kita,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kita memberi makan Allah. Karena kenapa? Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan rizki, zat yang maha kuat lagi zat yang maha kokoh. Sehingga ibadah ini ya adalah harus dilakukan dengan lurus. Bagaimana ibadah itu dikatakan lurus? Ketika terpenuhi dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Hanya berharap ridha Allah di balik pelakuan atau pengamalan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ittiba', murni mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dipraktekkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia lakukan. Plek-plek sebagaimana yang Nabi lakukan, sama persis ya. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia jauhi perbuatan. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak contohkan, dia tidak lakukan. Itu diantara konsekuensi kita ittiba' mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini ya, oleh karena itu ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik. Kemudian di dalam bab ini ada sebuah pembahasan inti, yaitu bagaimana ajaran Islam sebagai ajaran samawi yang ditunjukkan untuk perorangan, ya, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk jamaah. Ketika seseorang itu menjadi saleh, maka secara otomatis dia akan berpotensi menjadi seorang yang muslih. Tapi kalau orang itu fajir, orang itu ahli maksiat, orang itu ada ahli fisq, ahli zulm, maka sangat sedikit potensi dia untuk menjadi seorang yang muslih. Nah, orang yang saleh, Islam itu datang untuk memperbaiki pribadi, personal tiap ya umatnya. Setiap satu orang ya itu diluruskan oleh Islam. Nah, ketika dia sudah lurus, maka dia akan berpotensi akan lebih mudah lagi untuk meluruskan orang lain. Sehingga dampak yang baik itu akan sampai kepada jamaah, kepada manusia yang lain secara sosial, dan ini yang dibahas di sini. Kemudian adapun buah iman. Nah, pembahasan tentang apa sih manfaat iman itu? Yang pertama dibahas bahwasanya iman itu adalah kehidupan hati, ya. Iman kepada Allah itu adalah kehidupan hati yang memasok kekuatan kepadanya untuk menaiki tangga kesempurnaan. Sehingga seseorang itu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang sempurna, ya. Itu tidak melihat apakah dia adalah orang yang miskin ataupun yang kaya, ya. Semua dia akan rasakan dengan kebahagiaan yang hakiki karena dia mendapatkan kehidupan yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah sama antara orang yang kami berikan dia cahaya, yang di mana dia bisa berjalan dengan cahaya itu, ya, dengan terangnya, dengan orang yang kemudian berjalan di tengah-tengah kegelapan, tidak tahu mana yang tidak tahu mana yang jalan, mana yang bukan, tidak tahu mana yang batu, mana yang pasir, mana yang kemudian jalan yang halus, tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena buta. Sehingga di sini ya orang yang kemudian mengarungi kehidupan di dunia ini dengan ilmu, dengan iman, ya, dengan ketakwaan kepada Allah, itu bagaikan orang yang berjalan dengan penuh ketenangan karena dia tidak buta dan dia diberikan cahaya yang menerangi jalannya. Yang pertama, buah dari keimanan. Yang kedua adalah iman itu adalah sumber ketenangan, kedamaian bagi setiap orang, ya. Ini juga tidak melihat bagaimana statusnya, bagaimana kondisi hidupnya, apakah dia sengsara maupun dia lapang, apakah dia miskin ataupun kaya, ya. Iman itu ketika masuk ke dalam hati seorang manusia, dia akan tenang dan dia akan damai, ya. Sumber kenyamanan, kebahagiaan bagi masyarakat karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, mengencangkan tali kekeluargaan dan membersihkan perasaan-perasaan. Makanya Islam itu ya datang itu dengan melarang setiap hal yang akan menyebabkan manusia itu berpecah belah. Maka Allah sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kuatlah, berkumpullah bersama, berpegang kuat dengan tali Allah dan jangan saling berpecah belah. Ini perintah Allah apa? Perintah Allah untuk agar manusia itu saling bersama, saling membantu dalam bertaat, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Bukan saling menyerang, bukan saling kemudian berpecah belah.
Sehingga apapun yang berpotensi untuk merusak hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, Islam datang dengan melarangnya. Sehingga Islam datang dengan melarang gibah, Islam datang melarang ya namimah, Islam datang melarang untuk berkata dusta, Islam melarang ya segala hal hasad, ya benci, dendam, meremehkan atau menjatuhkan kehormatan seorang muslim, mengambil ya hartanya atau menumpahkan darahnya, melukai fisiknya. Semua ini Islam datang dan atur untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika seorang itu benar-benar mengamalkan Islam, dia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, ajabali amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya baik dari awal hingga akhir, dari ujung ke ujung semuanya baik. Orang mukmin kondisinya selalu dalam keadaan baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti itu enggak ada yang memilikinya kecuali seorang mukmin. In asabathu syarra'u syakar. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, kaya bersyukur, lapang bersyukur, punya bersyukur. Fakana khairallah, dan syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan kalau seandainya dia ditimpa musibah, dia bersabar, tidak punya yang bersabar, miskin bersabar, sempit bersabar. Fakana khairallah, dan kesabaran itu baik juga baginya. Jadi muslim itu imma dia bersyukur, imma bersabar. Itu saja. Ya, keadaan seorang mukmin yang menjadikan Nabi mengatakan ajabal li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin. Kemudian buah keimanan yang ketiga adalah hatinya menjadi suci, jiwanya menjadi jernih, ya. Sehingga dikatakan bahwasanya artinya iman itu menyucikan jiwa dari berbagai prasangka-prasangka, khurafat dan tahayul. Dia akan jernih, bersih sesuai dengan fitrahnya, ya. Maka dari itu, ya, setiap rasa tunduk dan khusyuk di dalamnya untuk menyatukan ya arah kepada penciptanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang manusia itu nanti ketika hatinya bersih, dia hanya akan bergantung, berta'alluq hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan berharap kepada Allah. Dia hanya akan menjadikan Allah itu satu-satunya hadaf, tujuan dia hidup di dunia. Itu ketika apa? Ketika hatinya suci dan ketika jiwanya jernih. Kemudian yang keempat adalah seorang mukmin ketika dia memiliki iman, dia akan menunjukkan dan menampakkan kemuliaan izzahnya. Ya, dia memiliki apa? Kehormatan dalam harga dirinya. Dia memiliki kehormatan dalam agamanya, ya. Syariat-syariatnya, apapun yang dengan seorang mukmin itu penuh dengan izzah, penuh dengan kemuliaan. Dan orang beriman itu percaya bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Allah sebutkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, dia akan juga melihat balasannya. Apapun yang dilakukannya, dia akan melihat balasannya. Sehingga apa yang dia tanam, itulah yang akan dia petik. Kebaikan yang ditanam, kebaikan pula yang dipetik. Keburukan yang ditanam, maka keburukan pun yang akan dipetik. Dan seorang mukmin sangat yakin dengan hal tersebut, dengan sesadar-sadarnya. Lalu juga seorang mukmin, ya, dia dengan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan luput darinya. Kalau dia meyakini kalau seandainya hal tersebut adalah hal yang pasti akan mengenainya, tidak akan pernah luput darinya. Begitu juga kalau ada hal yang kemudian dia yakin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal itu luput darinya, tidak akan pernah dia dapatkan. Ya, tidak akan pernah mengenainya, ya. Dan ini ada menjadikan seorang mukmin itu semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima menjadikan iman itu ya
seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia tentunya, ya, berbudi pekerti yang luhur, ya, berhias dengan keutamaan fadilah, ya, menjauhi sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, yang jahat, ya, kemudian penuh dengan kehinaan dan kenistaan, ya. Kemudian berikutnya iman itu menjadikan seorang itu bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Hanya orang-orang yang malas ini, ya, perlu dipertanyakan kira-kira bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas dalam segi apapun, ya. Karena ibadah itu pun cangkupannya luas dan sangat umum. Kemudian, ya, berkaitan dengan masalah takdir juga, ya, di sini dikatakan bahwasanya orang yang beriman kepada qada Allah dan qadarnya mengetahui kaitan antara sebab dan akibat, mengerti nilai amal, kedudukan dan keutamaannya. Ia akan mengetahui bahwa di antara taufik Allah bagi manusia adalah petunjuknya untuk mengupayakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Dan dia tidak akan berputus asa apabila ada sesuatu yang tidak dia capai. Jangan akan berputus asa. Ada sesuatu yang dia kejar kemudian tidak tercapai, dia tidak akan berputus asa. Kenapa? Karena dia tahu, ya, ketika dia tidak mampu untuk mencapai hal tersebut, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak takdirkan kecuali hal yang baik bagi dirinya. Ya, makanya tadi disebutkan, jadi kamu suka cinta kepada suatu hal tapi itu buruk bagimu. Baik, kemudian dikatakan bahwasanya sebagaimana dia tidak akan lupa diri dan sombong apabila berhasil meraih keuntungan dunia, karena dia tahu yang menjadikan dia berhasil, yang, ya, menyeting dia berhasil untuk mencapai hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berhasil untuk mendapatkannya dia tidak sombong. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak ada pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dirimu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Baik, itu, ya, ringkasan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walillahil hamdu wal minna, ya. Maka dengannya insya Allah kita akan mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang ada di latihan bab yang ke-8. Total pertanyaan ada 16 pertanyaan. Insya Allah kita akan gilir dari satu persatu peserta yang ada di sini. Barakallahu fikum. Yang pertama silakan untuk dijawab oleh Abu Arkan. Masya Allah. Nah, pertama terus nih Ustaz. Nah, Baik Ustaz, insya Allah. Nomor 1, apa saja rogobah keinginan jasad dan ruhani manusia? Keinginan jasad dan ruhani adalah kebutuhan akan dunia dan juga ibadah, ya. Kebutuhan akan ibadah. Nah, kalau jasmani kebutuhan untuk, ya, Dunia. hal-hal bersifat keinginan, ya. Keinginan. Nah, keinginan ini banyak diartikan dengan nafsu seperti makan, minum dan yang lainnya. Sedangkan rohani itu kebutuhannya adalah ibadah, dekatan diri kepada Allah. Makanya kalau kita dapati orang-orang kafir itu rohaninya itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang semestinya. Sehingga menjadikan apa? Ya, tidak seimbang. Islam datang dengan penyeimbangan antara setiap kebutuhan jasad manusia jasmani maupun rohani. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 2 silahkan dibantu untuk dijawab Ibu Endang. Saya, Ustaz. Nah, apa yang membedakan manusia dengan semua hewan? Yang membedakan itu akal. Jadi manusia disinari dengan fitrah, kemudian disempurnakan dengan kenabian. Begitu kan, Ustaz? Nah, alhamdulillah. Jadi dengan akal, fitrah dan kenabian itu yang membedakan manusia dengan hewan. Tapi yang paling mendasar, ya, dengan akal itu, ya. Dengan akal. Barakallahu fikum. Ahsanti. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 silakan untuk dibantu dijawab Ibu Al-Khansa Salsabila.
Untuk pertanyaan nomor 3, apa saja faktor-faktor perusak bagi manusia? Faktor-faktor perusak bagi manusia. Bentar. Yaitu faktor-faktor perusak bagi manusia itu sikap egois atau perbedaan pemahaman dan potensi beramal sering membuat sebagian manusia menjauhi kebenaran, entah itu karena malas, salah tindakan, atau karena unsur penipuan. Dia menempuh berbagai cara guna memenuhi keinginan dan gaziro. Ya, itu Ustaz. Tepat. Baik, jadi disebutkan di sini ya tentang sifat egois, ya, perbedaan pemahaman dan potensi beramal, ya, sehingga itulah diantara hal yang menjadikan seseorang itu rusak, ya. Bisa juga dijawab diantaranya faktor keburukan yang datang dalam diri manusia itu ada pada hawa nafsu, begitu juga dengan bisikan dari setan, ya, sebagaimana apa yang ada di bab sebelum ini, di bab takdir. Baik, alhamdulillah. Nanti barakallahu fiik. Untuk pertanyaan nomor 4, silakan dibantu jawab oleh Ibu Darmawati. Ya Ustadz. Apakah jalan yang benar untuk mewujudkan keinginan jasmani dan rohani? Sertailah jawabanmu dengan dalil. Untuk mewujudkan keinginan membalas semua orang dengan amal-amalnya. Maka datanglah ajaran samawi untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dengan sangat memperhatikan ruh dan jasad secara seimbang. Maka Islam mengharamkan selibat, tidak menikah, kerahiban. Nabi Muhammad berlepas dari orang-orang yang ingin menambah-nambah dalam beribadah. Terus dalilnya ada di hadis riwayat Al-Bukhari 7 dan 2 bab. Itu Ustaz. Baik, jadi jawabannya benar ya. Bagaimana atau apakah jalan yang benar untuk mewujudkan keinginan jasmani dan rohani? Simpelnya dengan mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita, ya. Dengan melakukan apa yang diajarkan dan dicontohkan Nabi, maka kebutuhan jasmani kita akan terpenuhi, begitu juga dengan kebutuhan rohani kita, ya. Tidak akan berkurang dan tidak akan berlebih, adil seadil-adilnya dan imbang seimbang-imbangnya. Sertailah jawabanmu dengan dalil. Itu kisah 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi yang tadi kita sebutkan. Ada yang tidak mau menikah, fokus ibadah. Ada yang kemudian tidak mau tidur, fokus untuk tahajud. Ada yang kemudian ya tidak mau untuk berbuka, dalam arti kata setiap hari dia berpuasa karena ingin fokus berpuasa. Nah ini ya, berlebihan, sehingga hanya dengan melakukan apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita, maka semuanya bisa seimbang, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Nah, jazakumullah khair. Baik, pertanyaan nomor 5, silakan dibantu jawab oleh Ibu Ita Paramita. Baik, Ustaz. 5, apakah seseorang yang beriman kepada sebagian rukun iman dapat disebut mukmin? Itu tidak. Karena mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Dan iman yang parsial, sepotong-potong tidak akan memberi kemanfaatan sedikit pun sebelum mengimani kepada semua rukun. Nah, jawabannya benar ya. Jadi seseorang itu tidak dikatakan beriman kecuali dia mengimani seluruh rukun iman. Dia tidak dikatakan sebagai muslim kecuali dia mengimani seluruh rukun Islam. Ya. Jadi dikatakan sebagai orang yang beriman, muslim, kecuali dia adalah orang yang meyakini semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan ya. Dan kalau seandainya ada yang mendustakan sebagian atau satu saja atau ya setengahnya saja, ya, itu tidak akan dikatakan sebagai seorang muslim. Karena iman yang sepotong-sepotong itu tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd dalam surat Al-Baqarah.
Apakah kalian beriman dengan sebagian dan kafir kepada sebagian? Ini Allah tanyakan kepada orang-orang kafirin. Dan itu tidak memanfaatkan keimanan mereka yang sebagian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan status mereka tetap kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ahsanti barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 6, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Meti. Baik, Ustaz. Suaranya jadi ini kah? Nggak apa-apa kah kedengarannya? Tadi katanya Alhamdulillah. kurang baik. Alhamdulillah baik. Oke. 6. Apa tujuan manusia diciptakan dan jalan apa yang sudah digariskan untuknya? Manusia diciptakan adalah sebagaimana surat Ar-Zariyat ayat 56 sampai 58 bahwa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan jalan apa yang sudah digariskan untuknya? Mohon maaf tadi terpotong Ibu Meti, bisa diulangi? 6. Apa yang tujuan manusia diciptakan dan jalannya yang sudah digariskan untuknya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di surat Al-Zariyat ayat 56. Dan di sini jalan apa yang sudah digariskan untuknya, jalan yang lurus harus dilalui agar dapat mencapai tujuan hidup berbahagia di dunia dan dapat menghantarkan kepada kenikmatan abadi di akhirat. Demikian Ustaz. Nah, alhamdulillah, itu jawaban sudah benar ya, sudah tepat, jalan yang lurus ya, agar seseorang itu mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan nomor 7. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu Nurleli. Nomor 7, mengapa Islam sangat memperhatikan pembentukan pribadi setiap individu? Jawabannya, sebab individu adalah batu pertama bagi terbentuknya bangunan masyarakat. Ajaran-ajaran samawi ditujukan untuk perorangan karena kebaikan perorangan adalah kebaikan jamaah. Baik, benar. Ya benar. Jamaah itu ya, masyarakat itu ya terbentuk dari individu, sehingga yang menjadi fokus Islam itu adalah memperbaiki individu. Kalau semuanya sudah individu baik, maka secara otomatis masyarakat atau jamaah pun menjadi baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Kemudian pertanyaan nomor 8. Afwan Ustadz, yang aku bawa Ummu Asad sama Ummu Fatih baru masuk, jadi mendengar dulu aja, tanya begitu. Baik, Ummu Asad mau bisa ikut membantu partisipasi menjawab kah? Ummu Fatih dia tadi bilang enggak. Menyimak aja, Muhammad. Ya, nyimak dulu ya. Baik. Nah, berarti kembali ke Abu Arkan, tafadhal. Masya Allah. Saya bisa, insya Allah. Nomor 8. Bagaimana bisa dikatakan bahwa iman adalah kehidupan bagi hati? Karena iman kepada Allah itu adalah kehidupan hati, yang dengannya dapat memasuk kekuatan kepadanya untuk menaiki tangga kesempurnaan. Ia adalah pendorong bagi jiwa agar menghiasi diri dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu adalah mengapa iman itu disebut sebagai apa? Kehidupan hati. Kehidupan hati. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 9, silakan untuk dibantu jawab Ibu Al-Khansa. 9. Mengapa iman dapat membangkitkan keimanan dan kedamaian? Sesungguhnya iman itu adalah sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Ia adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat, karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, mengencangkan tali kekeluargaan, dan membersihkan perasaan. Dengan itu semua masyarakat meningkat
gapai kemuliaan atau fadilah. Nah, baik, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 9 tentang bagaimana atau mengapa iman dapat membangkitkan kenyamanan dan kedamaian. Ya, memang tadi sebagaimana yang kita jelaskan di awal, Islam itu datang dengan segala hal yang dapat memecah belah atau menjadikan seseorang itu tidak nyaman dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga ya apapun yang berpotensi untuk memecah belah kaum muslimin, itu Islam datang dengan melarangnya. Di antara hal yang tadi kita sebutkan adalah misalnya adalah perbuatan ghibah. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 misalnya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wanti-wanti kaum muslimin sehingga mereka tidak berpecah belah untuk tidak melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Ya. Prasangka itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, sebagiannya sudah jelas dosa gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu. Yang kedua adalah jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Ya, antara kalian. Sehingga di sini tidak boleh haram seorang muslim kalau dia mencari-cari kesalahan saudaranya. Ya. Sibukan untuk mencari-cari, ya, mengulik-ngulik, menggali-gali kesalahan orang lain. Karena jelas di sini tidak akan ada orang, ya, manusia yang berakal, salim, kemudian dia menerima untuk diulik-ulik kehidupannya atau diulik-ulik kesalahan dan aib kesalahannya. Ya. Makanya Islam yang datang itu dengan apa? Dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha kencang azabnya dan maha ampun, maha menerima taubat, seimbang. Kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang bukan kapasitas kita untuk mengurusinya, ya, mengulik-ngulik, kemudian mencari kesalahan, maka di sini akan menyebabkan adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Kayak dikatakan wala tajassus, tidak boleh bertajassus, yaitu mencari kesalahan. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Jangan sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Dan Allah mempermisalkan amalan gibah ini dengan permisalan yang menjadikan manusia itu, ya, bagi yang mau berpikir dengan akalnya, menjadikan dia itu akan terhenti dengan amalan gibah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Kita bayangkan ada saudara kita mati menjadi bangkai, kemudian apakah mungkin ada seseorang di antara kalian yang mau untuk memakan dagingnya? Ya. Tentu kata Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumuh, tentu kalian akan jijik. Nah, Allah samakan ini antara amalan ghibah, ya, membicarakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita kepada orang lain. Ini adalah sama dengan orang yang kemudian memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, fakarihtumu, tentu kalian akan jijik. Begitu juga dengan amalan ghibah, sama saja, sama-sama hal yang menjijikkan. Tapi terkadang orang itu tidak sadar kalau ghibah itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Kemudian Allah menutup dengan wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat, zat yang maha penyayang. Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan kepada kita tentang definisi ghibah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu, ya, ghibah itu apa? Para sahabat mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang hakikat dan makna yang terkandung di dalam ghibah. Maka Nabi menyebutkan hal yang simpel, kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi SAW adalah ketika engkau menceritakan kepada orang lain suatu hal yang ada pada diri saudaramu, yang dia sendiri benci, tidak suka kalau hal itu disebutkan atau diceritakan atau disebarkan. Dia nggak suka. Jadi standarisasinya itu adalah pada apa? Pada apakah dia itu akan marah atau tidak kalau hal itu diceritakan. Ya, kalau dia tidak akan marah, berarti itu bukan ghibah. Kalau seandainya dia akan marah, kita tahu dia akan marah atau kita ragu, saya tinggalkan. Ya, jangan dilakukan atau jangan diceritakan, jangan disebarkan hal tersebut. Ya.
Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ketika ditanya, afara'aita, ada yang bertanya kepada Nabi, in kana fi akhi ma aqul, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya apa yang aku ceritakan kepada orang-orang tentang hal yang ada pada diri saudaraku ini, ya, adalah hal yang fakta. Saya nggak buat-buat ya Rasul. Saya tidak berbohong. Saya mengatakan hal yang fakta yang memang benar ada pada dirinya. Apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu. Ya, kalau seandainya apa yang kau ceritakan kepada orang-orang dan apa yang kau sebar kepada orang-orang itu adalah sebuah fakta dan dia tidak suka untuk itu disebarkan, maka sungguhnya engkau telah menggibahi dia. Itulah gibah, ya. Menyebarkan sesuatu yang memang benar-benar fakta sesuai dengan kenyataan. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau seandainya apa yang kau sebarkan, ceritakan kepada orang-orang itu tidak sesuai dengan fakta, ya, tidak benar kisahnya, tidak benar ceritanya tentang orang tersebut, maka sesungguhnya engkau telah memfitnahnya. Kau telah, ya, membuat kedustaan dan kebohongan yang besar atasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ya, di dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW itu pernah bercerita, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, kata Nabi SAW, sedang Isra Mi'raj. Mi'raj ini berarti perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di tengah-tengah perjalanan itu banyak sekali hal-hal yang dilihat oleh Nabi SAW. Diperlihatkan oleh Allah, yang dimana sebelumnya Nabi tidak pernah melihat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa itu. Di antaranya apa yang Nabi ceritakan kepada kita di dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka, mencakar-cakar dada mereka dengan kuku-kuku tajam itu. Dilihat oleh Nabi SAW ini pemandangan yang sangat, ya, mengherankan, mencengkamkan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Akhirnya bertanya Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia, kegemarannya, kesukaannya, hobinya adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam arti kata suka menggibah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan suka mencela orang lain. Sehingga di sini, ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, begitu juga ayat-ayat yang berkaitan hal ini, yang melarang seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang dapat mencari beraikan saf kaum muslimin, seperti ghibah, namimah, ya, adu domba, ya, kemudian memfitnah orang lain, hasad, dengki, dan yang lainnya, yang dimana ini adalah hal yang dilarang. Karena Islam itu kalau seandainya itu dijalankan oleh setiap orang, ya, setiap syariatnya dijalankan, dia tidak ada yang hasad, tidak ada yang ghibah, tidak ada yang namimah, tidak ada yang berdusta, ya, maka setiap orang akan merasakan kenyamanan dalam kehidupannya karena Islam sudah datang mengatur itu semua. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Kemudian boleh tanya sedikit dulu Ustadz mengenai tentang ghibah, Ustadz? Boleh? Silakan. Artinya begini Ustadz. Batasan ghibah tadi sudah Ustadz jelaskan. Seandainya nih kita dalam hal ini diminta ada sesuatu dalam satu kasus, kita diminta untuk meluruskan atau membantu seseorang yang punya karakter atau sifat yang kurang baik. Sehingga kan kita mendapatkan memasukkan yang tentu menceritakan kejelekan tadi disebut, kalau menceritakan kejelekan seseorang yang orang tidak tahu, itu disebut ghibah. Kalau yang tidak ada kejelekan samanya yang disampaikan, berarti itu fitnah, gitu kan Ustadz? Benar. Yang dipahamin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ingin kebaikan, tetapi tidak termasuk dalam dua ini? Kan nggak mungkin Ustadz memasukinnya batasan. Jadi untuk menasehatin, bahasanya gini, orang untuk menasehatin seseorang itu nggak bisa. Jadi orang ini minta tolong. Nah, tentu dia menjelekkan. Yang disampaikan itu adalah segala sesuatu yang tentu yang keburukannya, supaya bisa dinasihatin dengan adanya menyampaikan keburukan. Itu termasuk ghibah, Kak Ustadz. Bagaimana memahaminya? Ya, kalau seandainya terdapat di situ maslahat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebagiannya misalnya
Ada orang yang kemudian ingin membunuh seseorang, dan kita tahu ini orang yang sedang mengincar dia misalnya. Maka ini bukan lagi menjadi boleh, tapi wajib untuk kita gibahi orang ini, ya, kita sebutkan apa yang akan dia lakukan, karena ini akan menyelamatkan darah seorang muslim. Itu diantara halnya, ya, menyebutkan atau bercerita tentang keburukan seseorang demi maslahat. Kemudian untuk memperbaiki ini apa? Misalnya ketika seseorang itu memiliki sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, baik disampaikan kepada orang yang sekiranya dia bisa mendengar nasihat darinya dan bisa meluruskan dengan baik. Tentunya hal-hal yang seperti ini diperbolehkan di dalam Islam dan bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ya, ghibah yang dilarang ini kalau misalnya tidak ada maslahat di balik itu, ya, hanya sekedar untuk pelampiasan, ya, keinginan untuk bercerita, keinginan untuk apa? Menyalurkan nafsu untuk gosip, untuk kemudian membicarakan sesuatu, ya, menjadikan sesuatu itu bahan pembicaraan, sesuatu yang dia tidak bisa merubah. Baik, kalau seandainya diceritakan keburukan, apakah dia bisa merubahnya? Kalau tidak, ini haram. Kalau dia ceritakan dengan niat yang lurus, saya ingin meluruskan orang ini, saya nggak bisa menasihatinya dengan, ya, apa yang saya miliki dari kemampuan berbicara dan yang lainnya, mental dan yang lainnya, baik, saya ceritakan kepada Anda agar Anda dapat memperbaikinya. Dan ini bukan termasuk hal yang masuk ke dalam ghibah. Begitu juga li'tarif, di antara yang diperbolehkan itu adalah untuk mengenalkan. Misal ada orang yang ingin menikahi seorang perempuan, baik, kita tahu perempuan ini seperti ini, kita tahu. Nah, ketika kita ceritakan, ya, ini bukan termasuk ghibah, ya. Begitu juga sebaliknya, saya tahu laki-laki ini seperti ini, ya. Untuk maslahat apa? Pernikahan mereka berdua. Baik, ini bukan apa? Bukan termasuk ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada maslahat besar di balik itu. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustadz, berarti kembali pada saat itu bukan sekedar bercerita ya Ustadz. Artinya di sini pada saat menyertakan sesuatu itu ada yang dimaksud mencari solusi, bahasanya gitu ya Ustadz, lebih mudah ya. Gitu. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Amin wa ya barakallahu. Sehingga memang kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan kita untuk tidak menggibahi orang, ya. Kecuali memang ada kebutuhan, ya. Tapi jangan bermudah-mudahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana seseorang, ya, yang kemudian dia sudah terlanjur melakukan ghibah, apa yang harus dia lakukan? Harus, ya, dia halalkan perbuatan ghibah itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, barang siapa yang memiliki tindakan kezaliman kepada saudaranya, baik itu yang berkaitan dengan harta martabat dirinya sendiri, ya, ataupun berkaitan dengan harta benda saudaranya. Dia zalim, dia ambil itu, dia rampas itu dengan kezaliman, dia ambil dengan sesuatu yang haram, ya. Kehormatan seorang muslim kan seharusnya kan mulia, dijaga, tapi dia ambil dengan apa? Menjatuhkan harga dirinya, dia jelekkan di hadapan manusia misalnya, atau kemudian dia gibahi tadi di belakang dia. Baik, kemudian kalau dia punya dosa kezaliman seperti ini, falyatahallalhu minhul yawm, sehendaknya atau selayaknya dia segera untuk menyelesaikannya secepat mungkin di dunia. Ya, karena hal-hal yang seperti ini nggak mungkin bisa diselesaikan di akhirat kecuali dengan persidangannya Allah. Kalau dengan cara kita nggak bisa. Ya, kata Nabi, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu hari tidak lagi bermanfaat yang namanya dinar dan dirham. Sehingga di sini harus menghalalkan. Falyatahallal, kata Nabi. Dia harus halalkan itu. Dia datangi orangnya, dia minta maaf, ya, atas apa yang dia lakukan dari perbuatan gibahnya, ya. Dia meminta maaf dan meminta kehalalan keridhaan orang yang telah dia gibahi. Karena ini berkaitan dengan orang lain, hak orang lain, ya. Kalau antara dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala cukup bertaubat, tapi kalau ada kaitan dengan orang lain harus dimaafkan, harus dikembalikan haknya itu. Dikembalikan haknya bagaimana? Dikembalikan haknya adalah dengan dikembalikan secara halal, karena dia telah ambil dengan haram. Dia ceritakan aibnya kepada orang lain dengan jalur haram. Baik, bagaimana cara taubatnya? Dikembalikan dengan yang halal, meminta maaf. Baik, itu kata Nabi SAW. Kalau dia tidak selesaikan permasalahan ini di dunia,
Nanti di akhirat penyelesaiannya sebagai berikut. In kana lahu amalun saleh. Kalau dia punya amal yang saleh, banyak ya pahala-pahalanya, ibadah-ibadahnya. Lalu kemudian orang yang digibahi ini datang. Bisa jadi 1 orang, bisa jadi 10 orang, bisa jadi 100 orang, bisa jadi 1000 orang yang bisa digibahi. Baik, mereka menuntut apa? Menuntut untuk ya hak mereka yang diambil di dunia, kehormatan yang mereka kehormatan mereka yang telah diambil secara zalim, secara haram oleh penggibah. Meminta dibalikkan. Apakah dibalik dengan kehormatan? Apakah dibalik dengan uang? Apakah dikembalikan dengan dirham? Tidak. Kata Nabi SAW, pahala-pahala orang itu, si penggibah ini dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, dia gibahi. Itu kalau seandainya dia punya kebaikan, punya pahala. Kalau dia orang yang zalim, orang yang mujrim, fasik, tidak punya pahala atau sedikit pahalanya, ya, maka kata Nabi SAW, Allah akan ambil keburukan-keburukan, dosa-dosa dari orang-orang yang digibahi, dikumpulkan dan dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang si penggibah ini, sehingga dia akan mendapatkan kebangkrutan yang luar biasa. Ya, bagaimana dia? Jangankan dengan amalan orang lain, dosa sendiri saja belum tentu dia bisa selamat untuk mempertanggungjawabkannya. Di sini harus terbebani dengan menanggung beban dosa orang lain. Ini sungguh apa? Sungguh kerugian yang sangat dahsyat bagi setiap orang, sehingga kita wajib untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan sifat zalim, ya, baik zalim secara lisan, secara fisik dan yang lain. Allah Taala alam. Baik, kemudian pertanyaan nomor 10. Ibu Darmawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10, sebutkan sebab-sebab yang membuat manusia bergantung kepada khurafat dan yang menimbulkan wasaniyah, keberhalaan di antara mereka. Sucinya hati dan kejernihan jiwa, kaitan dengan akal, artinya iman itu menyucikan jiwa dari prasangkaan, khurafat dan tahyul. Dengan begitu ia akan jernih dan bersih sesuai fitrahnya. Keadaannya akan meningkat dengan karomah yang ada padanya. Maka setiap rasa tunduk dan khusyuk di dalamnya untuk menyatukan arah kepada pecintaannya, yang memiliki karunia atas dirinya dan atas seluruh makhluk. Baik, Masya Allah. Itu jadi karena kekotoran hati, ya, kotoran hati, kotornya jiwa, itu yang menjadikan seorang itu ya bergantung kepada khurafat, pada hal-hal yang wathaniyah, keberhalaan di antara mereka. Jazakillah khair, Ibu, barakallah. Baik, nomor 11, pertanyaan nomor 11, mohon bantu dijawab Ibu Ita. Apa pengaruh beriman kepada qada dan takdir, juga iman kepada hari pembalasan terhadap individu dan jamaah? Menjadi bersemangat, giat serta rajin bekerja. Nah, itu diantara apa? Pengaruh beriman kepada qada dan takdir. Kalau juga iman kepada hari pembalasan terhadap individu dan jamaah. Mengerti maksudnya ya, iman kepada hari pembalasan, iya, terhadap individu dan jamaah. Itu mengetahui kaitan antara sebab dan akibat, mengerti nilai amal, kedudukan dan keutamaannya,
maka ia akan mengetahui bahwa di antara taufik Allah bagi manusia adalah petunjuknya untuk mengupayakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Begitukah Ustaz? Baik, untuk pengaruh beriman kepada qada dan takdir, ya, adalah seseorang itu akan mengimani apa yang ditakdirkan luput darinya tidak akan mengenainya, dan apa yang mengenainya pasti akan mengenainya. Ya, apa yang dia dapatkan itu akan dia dapatkan kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau apa yang memang tidak mungkin dia dapatkan, sekuat apapun dia berusaha dan mencapainya, tidak akan pernah dia dapatkan. Sehingga ketika seseorang ya sudah memiliki keyakinan atas takdir yang seperti ini, dia tidak akan pernah merasa takut dan dia tidak akan pernah sombong dengan apa yang dia dapatkan. Ya, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, tidak ada kesedihan yang berlebihan kepada orang yang kemudian tidak berhasil mendapatkan apa yang dia incar, apa yang dia targetkan. Ya, ini diantara apa? Pengaruh iman kepada takdir dan qadar. Lalu iman kepada hari pembalasan terhadap individu dan jamaah. Ketika seseorang itu tahu di akhirat nanti dia akan dibalas atas setiap apa yang dia lakukan, dia akan lebih menjadi hati-hati di dalam bertindak dan bertanduk, bersikap, berbuat, beramal, yang gak akan kemudian membalimi orang lain. Sehingga apa yang terjadi di sini, setiap orang akan menjaga kehormatan orang lain, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, saling ya berta'awun 'alal birri wat taqwa, sehingga tercipta lingkungan yang baik, penuh dengan kenyamanan, ya, dipenuhi dengan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Ini dampak yang ada pada individu dan ada dampak pada jamaah. Seperti itu Ibu, barakallahu fiik, jazakillah khair. Kemudian untuk pertanyaan nomor 12, silakan untuk dibantu dijawab. Alimet. Saya ya Ustaz. Ibu Meti, silakan Ibu Meti. Ke-12, rukun iman manakah yang mendorong untuk berbudi luhur yang kita sedang bahas, yaitu takdir dan qada ya Ustaz. Nah, ya, dorong seorang itu untuk berbudi luhur. Tapi pada dasarnya seluruh rukun iman itu dapat mendorong seseorang untuk berbudi pekerti yang luhur, ya. Dalam rukun iman apapun itu, rukun iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah itu dapat menjadikan kita berbudi luhur. Iman kepada malaikat, ya, malaikat mencatat, malaikat mengawasi, malaikat melihat, malaikat mendengar, itu juga bisa menjadikan kita berbudi luhur. Iman kepada para rasul, mencontoh mereka, ya, mengikuti apa yang mereka lakukan dari kebaikan, itu menjadikan kita berbudi luhur juga. Beriman kepada kitab itu juga menjadikan kita berbudi luhur, ya, ajaran-ajaran dari kitab samawi. Kemudian beriman kepada hari akhir karena akan dibalas, itu juga menjadikan kita berbudi luhur, dan takdir baik yang buruknya juga menjadikan kita berbudi luhur. Wallahu taala alam. Baik, jazakillah khair. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 13, tadi sebelum Bu Meti, Ibu siapa tadi ya? Saya Ustaz. Sudah. Setelah saya Bu Nur Leli. Oh, Bu Nur Leli tadi. Oh, baik. Setelah saya Bu Nur Leli. Baik. Saya ya Ustaz. Berarti sekarang Bu Nur Leli ya. Baik, silakan. Iya, nah Ustaz. Nomor 13. Mengapa beriman kepada qada dan takdir tidak membuat orang bermalas-malasan? Karena beriman kepada qada dan takdir itu membuat kita bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Karena dengan beriman kepada qada dan takdir membuat kita tidak berputus asa apabila ada sesuatu yang kita tidak bisa capai. Sebagaimana dia tidak akan lupa diri dan sombong apabila berhasil meraih keuntungan dunia. Begitu Kak Ustaz. Nah, benar ya. Dengan mempelajari bab qada dan takdir dengan baik, itu akan menjadikan dia semangat dalam beribadah atau dalam bekerja. Jadi dunia dan akhiratnya dapat, ya. Karena dengan mempelajari bab takdir ini, ia dapat mengetahui tentang bahwasanya segala akibat itu ada sebabnya. Anda pelajari juga kan, ada akibat, ada sebab. Kita mau kenyang, ya kita harus makan, kan seperti itu. Kemudian kita kalau ingin mendapatkan nafkah, maka kita harus keluar bekerja. Kalau kita ingin kemudian kita sedang haus, maka solusinya adalah dengan minum. Harus ada ikhtiar di situ. Tidak hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pembahasannya ada di dalam bab qada dan qadar.
Sehingga itu yang menjadikan seseorang itu tidak hanya menyerahkan semuanya kepada apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Nomor 14. Berarti sekarang giliran siapa ini? Abu Arkan lagi ya? Masya Allah. Saya Ustaz. Nomor 14. Mengamalkan setiap rukun iman memberikan buah dan hasil yang banyak. Sebutkan apa saja. Berarti ini buah iman Ustaz maksudnya ya? Buah iman apa saja Buah gitu ya? iman. Yang ada yang poin A itu sesungguhnya iman kepada Allah adalah kehidupan hati memasuk kekuatan kepadanya untuk menaiki. Ini kira-kira perbedaannya apa yang di 16? 16 kan juga sebutkan buah-buah iman. Ya itu nah itu apa maksudnya nomor 14 itu apa rukun iman yang disebutkan rukun iman yang mana atau gimana Ustaz? Ya, oke, yang pertanyaan kan mengamalkan setiap rukun iman memberikan buah dan hasil yang banyak. Ketika seseorang itu beriman kepada setiap rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada itu mungkin perkiraan saja lah apa yang kira-kira didapati seseorang ketika dia beriman dengan seluruh rukun iman. Tadi sudah disebutkan sebagian. Misalnya dia beriman kepada malaikat. Apa nih kira-kira? Disebutkan ini dia ya. Percaya malaikat. Disebutkan per poin ya Ustaz ya? Ya, secara umum saja, enggak apa-apa, tidak usah secara detail. Oke. Rukun iman kan ada 6. Ya. Kalau dapat menjadikan diri berbudi berkerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal tidak berguna. Nah, berikutnya itu bisa menimbulkan kerelaan atau ridho dalam segala hal dan kondisi lapang atau sempit, mudah atau sulit, serta manis atau pahit. Karena beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar Allah. Berikutnya adalah bisa menyucikan hati. Karena menyucikan jiwa dari persangkaan, dari khurafat dan takhayul. Benar. Ya. Lalu juga bisa dapat menimbulkan menimbulkan akhlak yang mulia. Baik, benar. Serta bersemangat serta giat rajin bekerja. Karena beriman kepada qada dan kepada Allah dan qadarnya. Baik, cukup insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Itu untuk yang nomor 15. Nah, nomor 15 silakan dibantu dijawab Ibu Endang. Nah, Ustaz. 15, ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang memenuhi 2 syarat. Sebutkan 2 syarat tersebut. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Jawaban benar. Terakhir nomor 16, Ibu Darmawati. Bismillah. Sebutkan buah-buah iman. Adapun buah-buah iman diantaranya adalah iman kepada Allah adalah kehidupan hati. Kedua, iman adalah sumber ketenangan dan kedamaian. Ketiga, suci hati dan kejernihan jiwa. Kaitan dengan akal. Artinya iman itu menyucikan jiwa dari prasangka-prasangka. Keempat, menampakkan kemuliaan izah dan kekebalan mana'ah. Kelima, berhias dengan akhlak mulia. Keenam, bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Saya kira itu, Ustaz. Ya, benar. Ya. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Buah iman. Ya. Dengannya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan tentang dampak keimanan atau buah keimanan. Ini kalau ibu-ibu sebagian masih ingat tentang pembahasan kita di kitab yang pertama kita bahas tentang pokok keimanan dan buah keimanan.
itu di situ dibahas secara detail dan lengkap ya tentang apa saja faedah-faedah tentang seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di sini cakupannya hanya kecil, saya sebagai penyempurna saja, tapi kalau di kitab yang itu pembahasannya lebih detail dan lebih sempurna dibandingkan dengan ini. Walillahil hamdu wal minna. Kita sudah menyelesaikan kitab Tauhid jilid yang kedua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan ilmu yang sudah kita dapatkan ini dapat kita amalkan, dapat menambah keimanan kita, dapat menjadikan kita lebih takut kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah azza wa jalla. Baik, itu yang mungkin dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum pada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menjawab jawaban dari soal-soal latihan, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas jawaban dan penjelasan serta ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala Al-Hadi memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin selanjutnya jika ada jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Wan, boleh bertanya tapi di luar tema ini ya Ustadz. Boleh, silakan. Ini Ustadz tentang ini loh, kalau kita sedang sakit tuh boleh minta tolong dijelaskan boleh atau tidaknya mengeluh, mengadu ketika kita sakit, supaya ketika sakit pun kita mendapat pahala. Terus sebatas mana keluhan yang bisa mendapatkan pahala? Itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tentunya mengeluh di sini ya itu memiliki tafsil ya, rincian. Kalau seandainya keluhan ini sampai kepada tingkat dia akhirnya memprotes ya takdir Allah Subhanahu wa taala, ini tentu haram. Ya. Sampai ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat, maka keluhan itu tidak diperbolehkan, ya. Kalau sekedar hanya untuk mengeluh saja, sebenarnya ini adalah hal yang mubah ya, yang diperbolehkan, karena memang manusia itu suka untuk menyampaikan isi apa yang ada di dalam ya hatinya, apa yang kemudian dia rasakan, yang kemudian dia jadikan, ini pada dasarnya tidak mengapa. Tapi kalau sudah sampai masuk unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu adalah hal yang tidak diperbolehkan, ya. Itu diantara dhawabit atau poin-poin yang memang harus diperhatikan oleh seorang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Nah, apalagi kalau misalnya keluhan itu kan, kalau dia mencari ilaj, pengobatan, tentu dia harus mengeluh di sini ya. Ketika datang ke dokter misalnya ditanya, ibu keluhannya apa, kan dia harus sampaikan, tidak mungkin dia diam gitu. Saya tidak mau mengeluh kepada manusia, Pak Dokter misalnya, kan tidak bisa juga seperti itu. Tetap dia harus sampaikan. Jadi setiap kondisi ada hukumnya masing-masing. Begitu Ibu, Allahu ta'ala alam. Kalau misalnya gini Ustadz, aduh sakit banget gitu, gimana tuh Ustadz? Nah itu Allah Ta'ala itu tidak ada permasalahan di situ, tidak mengapa. Cuma memang ya itu kan hukum dasar ya, hukum dasar itu mengeluh itu ya tidak ada apa-apa gitu kan. Kecuali kalau memang ada unsur yang tadi yang diharamkan, atau dia terlalu berlebihan dalam mengeluh sehingga lupa untuk berzikir, lupa untuk bersyukur akan nikmat Allah yang lain. Kalau hanya sekedar ya sekali dua kali itu insya Allah masih tidak mengapa, masih dalam batas wajar sebagai seorang manusia. Nah Ustaz, berarti itu masih bisa mendapatkan pahala ya Ustaz? Nah insya Allah. Nyambung Ustaz, berarti kalau itu bahasanya berupa rintihan ya Ustaz, artinya mengeluh. Iya, rintihan. Tapi kalau sampai berlebihan ya, setiap ini dia merintih, setiap ini dia mengeluh, setiap ini, nah ini kan masalah nanti kan. Setiap sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Nah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz.
Nah, Masya Allah, betul, Masya Allah gitu kan boleh ya Ustaz? Artinya mengekspresikan apa yang terasa gitu ya Ustaz, boleh ya Ustaz? Benar, boleh. Ya kadang Bu Met saya gini, astagfirullah. Benar ya. Jadi mengekspresikannya dengan zikir ya, mengekspresikannya dengan doa. Itu yang masyru' ya, yang disyariatkan. Oh, jadi nggak apa-apa ya Ustadz. Kadang kalau sakit banget tinggal astagfirullah gitu aja Ustadz. Benar. Sudah mengapa insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Amin wa iyaki. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya. Nah. Tapi sebelumnya di luar materi juga Ustadz, begini Ustadz, masalah sholat jamaah kan, misalnya. Afwan, suaranya putus-putus bagaimana? Ya, udah jelas Ustadz. Sekarang. Nah, silakan. Untuk mengenai sholat orang yang sakit Ustadz. Anda pernah mendengar kalau orang yang sakit itu boleh dijamak. Nah, batasannya tidak Ustadz. Misalnya ada orang yang sakit, beliau tidak bisa berdiri, tidak berjalan, hanya menggunakan kursi roda. Jadi otomatis kalau untuk sholat itu kan agak kesusahan kalau bagi orang awam itu Ustadz. Nah, kita menyarankan untuk jamak itu ada batasannya nggak Ustadz? Apa hanya boleh saat beberapa waktu saja atau boleh selama beliau masih sakit itu boleh dijamak Ustadz sholatnya? Begitu Ustadz tentang penjelasannya. Barakallahu fiik. Tentunya dalam permasalahan ini ada khilaf selisih di antara para ulama ya. Karena tentang pembahasan masalah ini di antaranya dalam mazhab Hanabilah itu diperbolehkan seseorang itu untuk menjamak ya bagi orang yang beruzur khususnya sakit. Apakah ini boleh selamanya? Ya tentu dalam hadap yang seperti ini ya mereka diperbolehkan selama dia sakit gitu kan. Tapi dilihat lagi ya khurujan minal khilaf. Ya. Kalau seandainya kita ini ingin selamat keluar dari perbedaan pendapat para ulama perselisihan, kita ambil jalan amannya. Kalau memang sakitnya itu adalah sakit yang kemudian masih dapat dia tahan, kemudian dia bisa sholat di setiap waktunya sesuai dengan waktunya ya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah atas kaum mukminin di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Zuhur di zuhur, maghrib di maghrib, asar di waktu asar, subuh di waktu subuh gitu kan. Sesuai dengan waktu-waktunya. Kalau dia masih mampu ya, maka ini harus usahakan itu semaksimal mungkin. Taqullaha mastata'tum ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan benar-benar sampai ya benar-benar dia mampu gitu kan. Secara maksimal. Tapi kalau memang dia tidak mampu, ya dapat kesusahan di situ, ada masyaqqah di situ, maka tidak dipermasalahkan dia untuk menjamak salatnya ketika dia sakit. Bisa tiba-tiba ada yang demam gitu kan, kemudian pusing, kemudian badannya sakit gitu. Diperbolehkan dia untuk menjamak, dia tidak melakukan salat waktu zuhur, di waktu asar baru dia melakukan salat zuhur dan salat asar secara dijamak. Wallahu ta'ala alam. Ustadz Afwan, itu bisa dikosor nggak? Nggak ya? Nah, kalau qasar ini beda lagi. Kalau qasar itu kan dia untuk ya kalau memang benar-benar sangat ya itu darurat sekali, ya itu bisa saja gitu kan. Tapi kalau memang dia ada ini ya harus sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan jumlah rakaatnya. Jadi tergantung lagi kepada kondisi dan situasinya.
Ustadz, kalau mastata'tum itu batasannya gimana Ustadz? Dari Bahasanya arti mastata'tum itu ya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang dia itu di luar kemampuannya, misalnya dia dengan ininya dia bertambah sakit atau sakitnya ya akan tambah parah. Nah, itu berarti kan di luar kemampuan dia. Tapi kalau dia masih bisa melakukan itu dengan apa? Dengan misalnya nih, ketika ada orang yang dia sedang sakit panas misalnya, humma, demam misalnya ya, dia muntah-muntah misalnya, setiap gerak sedikit saja dia muntah misalnya, ya, maka dia di sini katakan kemampuan dia sholat itu adalah sholat dengan tiduran. Tidak bisa dipaksakan dia sholat dengan berdiri. Jangankan berdiri, ya, geser saja kepalanya. Bagi orang yang memiliki ya sakit kepala yang luar biasa itu bisa muntah, ya, dia bisa merintih kesakitan gitu kan ya. Jadi memang sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan. Mentok sudah. Mau diusahakan bagaimanapun tidak bisa dia lakukan. Itu yang mastata'tum gitu kan. Tapi kalau masih bisa, ya, masih bisa ditahan, kemudian masih bisa untuk diusahakan. Nah, ini itu yang harus diusahakan. artinya gini ya Ustadz, yang harus bentuk hati-hatian Allah memberikan rusuh dalam arti kata batas mastata'tum ini artinya tidak juga dengan mempermudah-mudah ya Ustadz. Artinya itu yang kita pahami begitu Ustadz. Iya, jadi yang tahu kondisi kita dengan sebenar-benarnya ya kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Dan kemudian mempermainkan atau memudah-mudahkan. Tentunya Allah Maha tahu atas hal ini yang kita lakukan. Ya Ustadz. Bagaimana dengan Ibu Khonza, sudah memahaminkah pertanyaan jawaban Ustadz tadi, sudah diininkah? Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Nah, mungkin kita satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik, silakan. Jika ada yang mau bertanya, persilakan kembali. Baik, kalau begitu Ana tanya sedikit Ustaz tentang ghibah tadi Ustaz. Nah, berarti walaupun menceritakan itu merupakan fakta, itu juga nggak boleh Ustaz berarti ya? Walaupun itu bukan fakta gitu ya, fakta yang memang sebenarnya terjadi gitu. Kalau kita bicarakan kepada orang lain nggak boleh juga gitu ya. Khawatirnya ya, dia tidak suka gitu Ustaz ya. Benar ya, fakta ataupun bukan itu nggak boleh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jika sudah tidak ada jemaah yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya pada kita semua untuk memasuki surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Amin wa iyyakum.